Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mang Mul Menteri Motor. Jadi untuk video kali ini di hadapan saya ada satu unit motor Honda CBR yang kendalanya dia tidak mau di starter, teman-teman. Jadi untuk motor ini sudah tidak ada engkolnya. Oke, langsung saja kepada intinya ya teman-teman. Jadi kebetulan untuk motor ini untuk joknya sudah saya buka seperti ini. Dan yang punya tadi dia bawain kiprok ya, karena untuk motor ini pernah juga bermasalah di bagian kiprok. Untuk akinya ini sepertinya masih baru teman-teman. Untuk akinya masih baru ya. Oke, kita cek untuk di kontak. Kita lihat untuk di speedometer ini normal teman-teman. Kita lihat untuk bagian lampu ini yang belum LED ya. Tapi dia tidak mau di start. Nah, di start hanya bunyi cetik-cetik aja. Jadi saat tombol starter ditekan, ini yang bunyi hanya di bagian sini. Nah, untuk bagaimana cara memastikan bahwa yang bermasalahnya itu di aki atau di bagian dinamo starter atau juga bagian sini, kita coba jumper di bagian bendix starter. Caranya seperti ini. Ini saya menggunakan kunci 10. Ini bendix starter ya teman-teman. Untuk bendix seperti ini sama dengan Honda Sonic, Tiger, Supra, sama aja nih modelnya kayak gini. Kita coba jumper. Ini plus semua. Ini yang satu mengarah ke bagian dinamo starter dan yang satunya ini mengarah ke bagian plus aki ke sini. Ini yang satu bagian ke sini, yang satunya mengarah ke bagian dinamo starter. Sekarang kita coba jumper. Kalau misalkan ada percikan atau ada pergerakan di bagian sini, kemungkinan aki yang lemah atau ini yang bermasalah. Nah, tapi kalau misalkan di sini tidak ada percikan, sama sekali tidak ada percikan, fix yang bermasalah ada di bagian dinamo starter. Oke, kita lihat. Teman-teman bisa lihat ya. Ini tidak ada percikan sama sekali. Padahal ini yang satunya lagi ke bagian aki, yang satu ke bagian dinamo starter. Ini seharusnya ada percikan. Kalau dinamo starternya itu benar, di sini harusnya ada percikan. Ya. Oke, selanjutnya kita cek bagian dinamo starter. Dan kebetulan untuk permasalahan hari ini sepertinya sama ada di bagian starter. Ini motor Yamaha Mio, permasalahannya ada di starter. Dia bisa connect tapi tidak bisa berputar, berat. Permasalahannya ada di bagian sini. Ini bos-bosannya udah rusak. Yang ditutupnya lagi diakalin. Oke, kita buka aja langsung yang CBR ya teman-teman. Untuk dinamo starter di Honda CBR, posisinya ada di bagian sini. Di bagian sebelah sini teman-teman. Di bawah knalpot. Nih. Ini kunci yang harus kita sediakan itu kunci 10. Yang pertama kunci 10 dan yang kedua kunci 10T. Karena posisinya di bagian dalam. Ini kita cukup membuka 2 baut saja. Yang 3 sama baut kabel. Sama baut jalur plus ya teman-teman, yang tadi yang dari bendik. Nah, yang dari bendik tuh mengarahnya ke bagian sini. Oke, kita tarik, kita buka, kita keluarkan. Nah, untuk mengetes dinamo starter bisa kita langsung ini ke plus, lalu ini ke min aki. Bisa kita langsung tempelkan ya teman-teman, atau menggunakan kabel untuk mengetes si dinamo starter ini. Oke, kita cek dulu. Kita cek menggunakan apometer, apakah ini masih tersambung atau tidak ya. Dan ternyata
sepertinya ini tidak tersambung, ada yang putus atau kemungkinan coolnya yang habis. Kita langsung aja kita buka. Ayo tanya aku itu, masa deket eta belah kulona kita deket Sangyang sih. Kok eta teh jangan goblok. Aing teh nyaho cinta. Untuk membuka dinamo starter kita perlu sediakan kunci 7 mili ya teman-teman. Atau bisa menggunakan tang, tapi mungkin agak sulit kalau pakai tang karena posisinya ini agak ke dalam ya. Tuh seperti ini. Oke, udah untuk bautnya udah kita lepas, kita buka. Ini modelnya seperti ini teman-teman. Ini yang jadi masalah, penampakannya seperti ini teman-teman. Nah, ini kabelnya udah putus, gosong. Jadi masalahnya untuk Honda CBR ini dinamonya ada di sini permasalahannya. Ini juga kayaknya harus diganti. Dan sepertinya untuk rumahan arang starter ini udah bermasalah ya teman-teman. Untuk bautnya nih ada putus. Ini yang seharusnya mengancingnya ke sini, mengancingnya ke baut yang ini. Tapi berhubung si bautnya itu patah di dalam, jadi tidak bisa dipasang di sini. Otomatis maksa masang ke bagian sini. Nah, kalau maksa ke bagian sini, kabelnya ini kependekan. Makanya ini disambung menggunakan kabel kecil seperti ini. Ini kabelnya kekecilan, makanya dia gosong. Loh, putus. Karena kabelnya kekecilan, yang seharusnya kabelnya itu seukuran segini. Nih. Oke, jadi di sini pelajarannya buat kita semua. Jika kita ingin menyambung atau menjemper kabel seperti ini, usahakan itu kabelnya harus satu ukuran dengan yang ini, ya, biar kuat, biar tidak terjadi seperti ini. Oke. Kalau menggunakan kabel yang kecil, nih bisa gosong seperti ini. Bisa saja kita menggunakan kabel biasa yang rambut ya, tapi digulung-gulung usahakan ukurannya sampai segede ini. Kalau ada sih bekasannya gitu disambungin bekasan ini juga ya. Karena kalau yang habis kan kabelnya tidak habis, ininya aja yang habis. Itu bisa kita gunakan untuk menyambung ke bagian sini. Ya. Jadi ini kesimpulannya, ini saya akan mengganti coolnya karena memang modelnya seperti ini nih. Kayaknya longgar ini teman-teman. Tuh. Nggak pas, ini yang seharusnya ngepas, harusnya span ini. Nggak ada kelonggaran seperti ini. Ya. Terus kabelnya ini mau kita gunakan, kalau bisa mau kita gunakan untuk menjumper ke bagian baut yang sebelah sini. Untuk arang starter di Honda CBR bisa menggunakan kode 4 KPH ya teman-teman. Ini sama halnya dengan Honda Karisma, Supra X125, Honda Sonic juga sama. Ini bisa diaplikasikan. Ini saya menggunakan KPH untuk Honda Karisma. Tapi kita modif ya, karena memang rumahannya udah, bautnya udah dipindah, udah rusak, kita modif, kita putus, lalu disolder lagi. Ini yang kita putus, yang kita modif yang bagian ini. Ini yang bagian ini, karena kedudukan si bautnya itu posisinya sudah dipindah. Jadi kalau menggunakan ini langsung, kabelnya ini kependekan, kurang panjang. Oke teman-teman, setelah kita solder, penampakannya seperti ini. Nih, ya. Jadi ini yang baru kita putus di bagian sebelah sini nih, supaya kita gunakan ringnya juga bisa kita gunakan. Jadi kita sambung nih, ukuran kabelnya beda gede, sama seperti ini ya.
Untuk cara memasangnya cukup kita sediakan 2 karet gelang ya teman-teman, agar lebih mudah untuk pemasangannya. Dan jangan lupa kita kasih grease juga untuk pelumas, karena ini menggunakan bos-bosan. Di bagian dalam sini tidak ada bearing ya teman-teman, jadi menggunakannya hanya bos-bosan. Oke, jangan lupa juga untuk ring tipisnya, ring baja, posisinya ada di bagian sebelah sini. Kita bisa pasang di di angkernya juga, kita bisa pasang di sini ya. Oke, untuk memasangnya kita gunakan 2 karet gelang yang tadi. Caranya seperti ini teman-teman. Ini karet gelang, kita masukkan ke sini. Lalu kita tarik. Nah, kita tahankan ke bagian sini. Jadi ini udah dipasang per ya, posisinya seperti ini teman-teman. Oke, satu lagi kita pasang pernya. Ini sebenarnya bukan karet gelang sih, karet rambut. Udah yang ada aja lah, jangan karet ban motor aja ya, kegedean teman-teman. Udang ya kewan. Babari nga bagi unangan ti setan. Mana ka jata pa. Nah, ini karena karetnya kependekan, jadi kita tariknya ke bagian sini aja. Ini agak keluar. Tapi harusnya ke bagian sini ya, biar lebih mendalam. Kuat. Nah, seperti ini. Ini penampakannya seperti ini, biar tidak kesusahan untuk memasang angker si dinamo starter ini. Jangan lupa di sini ada ring besi ya teman-teman. Ini ring baja tipis. Ini fungsinya untuk menahan gesekan ke bagian bos-bosan. Oke. Langsung kita masukkan aja. Harusnya magnetnya belakangan. Engke. Tuh, langsung masuk kan? Kita lepas karetnya. Nah. Ini usahakan pakai karet gelang ya. Karet kayak gini kependekan. Selanjutnya kita pasang untuk bagian magnet. Kita pasang bagian magnet. Ini untuk bagian magnet bisa dilihat teman-teman, di sini ada cowakan seperti ini. Ini mengarah ke bagian sini. Ya. Mengarah ke bagian sini. Tuh, ini masuknya ke sini teman-teman. Bisa kita tekan biar dia tidak ikut menggeser. Nah, masuk. Untuk posisi ringnya ini menghadap ke atas. Fungsinya ini untuk mengunci ke bagian sini. Oke, kita jangan pasang di sini biar lebih gampang. Kita pasang di sini aja. Kayak gini teman-teman. Nih, posisinya kayak gini. Nah, terus selanjutnya untuk lubang ini mengarahnya ke bagian lubang di bagian sini. Ini celah magnet ya. Tuh kayak gini. Ini. Nah, untuk melihat celah, misalkan kita pasang ini, celahnya kan kagak kelihatan ya. Kita lihat di sini ada garis titik kecil nih. Itu mengarah ke bagian sini. Mengarahnya ke bagian sini. Nah, di magnet juga ada. Di bagian magnet juga ada garis nih, teman-teman. Nah, kayak gitu. Nih, ini ada garis juga. Ini bisa dilihat. Nih. Jadi kita paskan ya. Kita paskan
ke garis. Nah, kalau misalkan tidak pas nih, dia tidak akan mau masuk. Jadi si baut panjang ini terhalang oleh magnet. Ya. Yalah. Oke, selanjutnya kita pasang baut aja. Oke teman-teman, untuk dinamanya sudah terpasang, bautnya sudah dikencangkan juga. Sekarang kita coba cek pakai ampermeter, apakah dia nyambung atau tidak ya teman-teman. Kita cek pakai ampermeter seperti ini. Nah, ada bunyi tit. Tuh, ya. Berarti dia connect. Nih, kayak gini. Ya, dia connect. Sekarang kita coba tes menggunakan aki. Ini bagian ke plus. Dan yang satunya lagi ke bagian min. Kita tes. Tuh, yang normal seperti itu. Sekarang kita aplikasikan ke bagian motor. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita pasang ke bagian motor. Jangan lupa seal di bagian sini, ini untuk menahan oli mesin ya teman-teman, jangan sampai keluar. Ya. Oke, lahar kiri nu putura. Harap. Melihat laharna. Ayo oblak mah meuli heula laharna. Di dieu we mending di dieu ngabongkarna. Ho nya. Ya bosi di kuna moal. Di ditu we, di ditu tuh ngadon di bawah teh mun eta mah. Ke mana? Bawa ka dieu deh nampan teh beusi ya. Oh, deh. Di ditu we tuh. Ai beusi mah bisa digalai. Eta mobil Mang Didin. Heeh. Asup heula ka ditu kitu. Anu pabrik. Ya garotong deh ka dia mau. Kumaha? Hah? Saya eta teh. Pasang kita mah. Sore, ayo. Sesok. Asa nama aya? Kabegas. Alah, kabegas mah. Kabur wae runtuh wae. Oke, kita pasang lagi bautnya. Kita kencangkan. Oke teman-teman, kita coba, kita tes hidupkan. Nah, kayak begitu ya. Kita coba lagi. Oke teman-teman, jadi permasalahan untuk di Honda CBR ini itu ada di bagian arang starter. Permasalahannya ada di bagian situ. Jadi itu tadi bagaimana cara menganalisa untuk kerusakan di bagian starter Honda CBR ya. Sama halnya sih dengan motor-motor yang lain untuk menganalisa bahwa dinamo starter itu mati. Cara pengecekannya sama seperti itu. Oke baik teman-teman, mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini. Biarpun hanya sedikit, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa dukung terus channel Mang Mul dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.